Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama il amilina rasulina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 138 baris ketiga. Namun sebelumnya seperti biasa pada bapak-bapak saudara sekalian yang mau ngopi, silakan ngopi. Yang mau bikin kopi, bikin dulu kopinya, sudah ada termosnya. Yang mau gede ya boleh gede, ya. Yang mau teh ya boleh teh. Air putih ada air gunung. Enggak, yang mau ngopi rokokan, kita ngorok dulu. Ngorok, ngopi, rokok. Ngopi ngolah pikir, rokok roh, sing rokok. Sapa wonge kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara sing pokok. Jadi enggak muter-muter dengan masalah yang enggak patek pokok. Rokok, ngopi rokok, ngopi ngolah pikir, rokok, roh yang paling pokok. Hidup ini yang pokok adalah rohnya. Kalau enggak ada rohnya yang enggak hidup. Kalau masih ada rohnya ya berarti masih punya modal pokok. Yang lainnya itu tambahan. Monggo silakan. Ya, yo Pak. Ngopi kok awake dhewe ra ngopi. Ya caluk. Ngomong ngopi awake dhewe ngopi deh ya nggih. Ngomong ngopi dhewe ra ngopi, ngomong ngrokok awake dhewe ra ngrokok. Alhamdulillah, nikmati hidup dengan rasa. Hidup itu nikmat paling besar. Nikmati hidup dengan rasa. Itu dinikmati, bukan dipikir. Rasa nikmati itu. Ini enggak letak. Alhamdulillah. Masih banyak nikmatnya daripada enggak nikmatnya loh. Banyakan mana hidup nikmatnya apa enggak nikmatnya? Nikmatnya. Banyak sehatnya apa sakitnya? Sehat. Oh iya, sehatnya puluhan tahun, sakit seminggu ya. Berutune tak boleh. Makanya nikmati dengan rasa, ya rasa nikmatnya aja. Rasa-rasa enggak nikmatnya ya. Jadi nanti bisa bersyukur dengan nikmat hidup. Kalau hidupnya disyukuri nanti nikmat lain ditambah. Itu makna lain sakatum lagi dan aku. Jangan bersyukur kalau punya duit. Baru duit mati ya percuma ya. Baru duit mati dia. Uang itu ini abstrak. Uang itu tidak nyata, abstrak. Ya. Maya, katamu bukan. Rokok ini ya abstrak. Semua yang di luar diri ini abstrak, bukan kenyataan.
kenyataan. Nah, kenyataan itu lah kebenaran yang sejati. Benar yang sejati, sejatinya benar itu kenyataan. Makanya jangan terbuai dengan hal yang nggak ada kenyataannya. Seperti bohong, bohong abstrak. Semua yang kelihatannya abstrak semua. Bilang ada, tahu-tahu besok nggak ada. Sampai tadi pagi punya uang berapa? 100.000. Itu abstrak. Kalau sekarang masih 100.000. Rokok ini abstrak. Tadinya panjang pendek. Yang nyata yang ada di dalam diri. Maka perjalanan yang benar itu adalah perjalanan meniti ke dalam diri. Itu pasti. Itulah siratal mustaqim. Kapan siratal mustaqim keluyuran itu pikirannya keluar, hatinya keluar, jalannya nggak ketemu. Karena yang namanya siratal mustaqim itu jalan menuju Allah. Itu disebut sabilillah. Kalau kita berjalan di jalan Allah untuk apa? Supaya bisa berjumpa kembali atau kembali berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak ada di luar. Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Sama nyari keluar, kagak ketemu. Ya, mulai sekarang berhenti mencari Tuhan. Karena Tuhan ternyata dekat denganmu dan lebih dekat daripada urat. Karena itu satu itu berjalan meniti ke dalam diri. Dan itulah kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan itu. Benar yang sejati, jadinya benar. Itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Di luar diri ini katanya. Betul. Semua yang kau dapatkan dari luar diri, ini pasti katanya. Hanya sampai nggak pernah berani mengatakan kata saya. Karena berani tanggung jawab tak? Karena juga yakin kalau dirinya itu nggak yakin. Benar nggak? Itu kata saya. Itu katanya. Semua yang kita dapatkan dari luar itu berarti kata. Ujung-ujungnya kopi paste. Bukan sampai yang bisa sampai menjiplak. Ini kan jiplak. Itu. Karena penting Pak. Mau ini penting. Ya. Kalau kakinya pegel-pegel, boleh. Kemudian mau blunder ya boleh, santai aja. Hujan-hujan ribet gini nyantai ngopi rokokan ya. Diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Daripada sekedar mainan kopi. Tuh, silakan. Yang mau belonjor. Kalau pinggangnya pegel ya, yang mau nyender cari senderan mundur-mundur. Saya ingatkan, jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat. Nanti kalau lumpuh malah ngeblak. Akan mulai, ayo nyantai aja. Hidup itu gini mati ya, ngaji ya gini mati. Jadi ada lazat itu. Enggak, sebetulnya. Nanti kita diskusi, kita ngobrol sambil ngopi, sambil rokokan kan penanya Pak. Kabar kan udah kok malah membaca kitab udah. Artinya udah tahu. Ngapain lagi? Enak lah pahala ya soleh. Yakin aja loh enggak. Iya, ini cuma untuk diri kita, untuk kebutuhan diri kita, bukan kita apa-apa. Tengoklah segala untuk diri aja. Semua kita lakukan untuk mempersembahkan kepada diri. Supaya diri itu memiliki. Kalau kita tidak pernah mempersembahkan kepada diri, apa yang akan kita persembahkan kepada semesta? Yang kita nggak punya. Makanya hidup ini persembahkan untuk diri. Kalau diri sudah punya, baru bisa mempersembahkan kepada semesta. Oh, untuk Allah. Allah nggak butuh ngaji kita. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh puasa kita. Allah nggak butuh haji kita. Dia nggak butuh apa-apa. Semua diri kalau untuk kita.
persembahkan sesuatu pada diri sendiri supaya kita bisa mempersembahkan kepada semesta. Itu caranya. Kalau punya duit banyak diri kita kan kita bisa bagi-bagi uang itu pada semesta. Kalau kita nggak punya ya udah. Dan yang paling ringan ya itu doa. Ya kan Pak? Makanya kita harus punya doa dulu kan gitu. Persembahkan doa untuk diri ini supaya kita bisa mempersembahkan doa kepada semesta. Jangan cuma sekelompok doa itu buat doa bakulaan dari semesta. Semesta itu makhluk Tuhan. Rahmatul alamin itu tebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, bukan cuma kelompok. Cuma kelompok itu. Cuma di kafe yang kelihatan didoakan, yang nggak kelihatan ya didoakan karena makhluk itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ini cuma lu sampai tok-tok. Ini persembahan yang kurang. Ya, kira-kira ini yang perlunya. Kalau kira-kira masih ngantuk juga yang ngantuk. Oh ya. Yang ngantuk boleh ngantuk, teklak-tekluk, belajar liar-liar ya. Boleh, matanya merem boleh. Matanya merem nggak apa-apa, kok yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Kan roh yang pokok. Gitu ya. Paham pun lo udah ngopi, ngerokok. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan ya boleh. Yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan ya bagus. Kalau didengarkan nggak enak ya disumpel kupingnya pakai kaset sambil mainan HP, kuping-kupingnya TV. Udah bentar ini waktunya masih ada dan mumpung nggak ada itu barangkali ada hal yang mau ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, monggo. Kalau belum ada pemahaman ini Pak, menurut saya begini ya boleh, monggo. Nah, silakan. Monggo silakan. Ayo. Sudah paham semua kayaknya. Ayo, yang masalah lain juga boleh, Pak. Kita sambil ngopi rokokan aja untuk isi ngorok. Biar ngorok ada isinya. Ayo. Masalah apa aja boleh. Namanya juga diskusi. Mumpung ketemu. Pak Ahmad, Pak Nur, Pak Tarso misalnya. Monggo boleh. Ya Allah. Ini peranan zikir sangat penting. Ya. Tanpa zikir ini ya sulit kemungkinannya kita bisa merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau zikir kita enggak tunggu-tunggu dipahami, kan zikir dan enggak mau latihan tunggu-tunggu, ya sulit rasanya kita merasakan kedekatan diri kita dengan Tuhan. Itu intinya. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan diri kita, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan selalu bersama dalam seluruh aktivitas kita nggak akan punya energi yang bermanfaat, yang maksimal. Karena itu penting Pak, energi. Udah lah. Soalnya orang-orang dulu manekes ya itu dilakukan Pak. Ya mudah ada orang dulu kan apa? Karena kan belum ada ajaran-ajaran Islam yang mungkin Islam juga Islam zaman dulu ya. Artinya Nabi Muhammad kan ajarannya belum sampai ke kita, karena ini kan dari Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad kan ya sudah ada ajaran Islam itu kan, ada nggak? Sebelum Nabi Muhammad itu agama Islam ada nggak? Ada. Nabi Adam apa ajarannya? Islam bukan? Islam. Dan yang mempraktekkan Islam pertama siapa? Nabi Adam ya kan? Nabi Adam itu kan udah Rasul ya. Rasul kan menyampaikan. Waktu itu Nabi Adam menyampaikan ya kata saya.
Sudah. Itu Nabi Adam menyampaikan Islam kata siapa? Ya kata Nabi Adam kan sendiri, bukan katanya kan? Sampai pada siapa? Anak-anaknya kan? Nah, ada Nabi Adam dan Bani Adam. Dan yang mempraktekkan ajaran Nabi Adam itu anaknya yang menerima ajarannya. Ajaran apa? Ya Islam. Islam itu apa? Sikap berserah diri kepada Tuhan. Itu yang mempraktekkan anaknya Nabi Adam. Waktu terjadi peristiwa persengketaan antara Qabil dan Habil. Nanti baca surat Al-Maidah. Islam bukan. Jadi Islam itu dari zaman Nabi Adam. Menyatakan semua Rasul ini disampaikan Yahudi, Nasrani itu sudah ada Bani Israel. Sebelumnya kan enggak ada. Iya betul. Sampai kok mau menelusuri sejarah, zaman akan hebat. Zaman tahu Borobudur kan, tinggi nggak? Tinggi. Besar nggak batunya? Besar. Kira-kira itu mengangkat batu tumpah sebesar itu pakai apa nggak? Belum ada tren. Zaman tahu mikir yang ini cuma seneng kok. Dan belum ada duplikatnya Borobudur. Tidak ada Borobudur duplikatnya. Kali ada Borobudur dibangun di Pondok Gede gitu. Apa kalau di Pondok Gede ada, itu ada ya. Gimana Pondok Gede nanti? Terus ada yang bilang katanya orang Hindu yang bangun. Bukan. Kalau itu yang bangun orang Hindu, maksudnya dicoba sampai ke India, ada nggak candi? Bagaimana mungkin candi Prambanan yang dibangun hanya semalam, yang berisi adalah 1000 batu kan, itu candi. Salah satunya adalah Roro semalaman Pak. Perjanjiannya jangan sampai keduluan Ayam berkokok. apa? Ayam berkokok. Ayam berkokok. Sebelum terbit pajak. Walaupun kemudian dalam mereka itu ada rekayasa macam-macam supaya untuk menggagalkan itu. Tapi kan akhirnya jadi. Cuma yang berusaha menggagalkan itu yang akhirnya dijadikan patung sekalian di situ untuk melengkapi sehingga menjadi sering. Boleh nggak saya tanya? Sama tak takon nggak belum takon. Boleh nggak saya tanya? Kira-kira waktu itu nenek moyang kita membangun itu pakai teknologi apa? Cuma manggut ya, lu manggut takon nggak belum ditakoni malah manggut orang Jawa. Halo, pakai teknologi apa? Belum pernah. Tapi dia bahaya kan ahli dari bidang itu. Menurut baik jenengan belum ada. Sekolah arsitek belum ada. Mungkin saya sampaikan kadang mikir ada itu. Pakai apa, Pak? Sekarang yang udah ada teknologi canggih, belum ada ya kan yang bisa niru Borobudur. Belum ada yang bisa niru Prambanan kan? Kalau Ka'bah udah ditiru di mana-mana. Enggak, kita bicara tauniah ya Pak. Bicara Pak. Pribadi masyarakat. Oh, ini gimana ya Pak? Untuk rapatnya, ini dia ada ngerti. Katanya suruh membaca ayat-ayat Allah yang tauniah supaya bisa kenal Allah. Tapi itu aja tidak kenal, baru Prambanan itu Borobudur kenal loh. Kali kenal siapa? Sing ra ketok. Sing ketok ora tau ditafakuri kok malu nafakuri Gusti Allah. Piye le nafakuri ora iso kok piye oleh eling. Tak gede kok mboten, Pak. Makanya kita jadi lemah. Bayangkan, Pak. Indonesia ini dulu Jawa Timur. Bukan Belanda, Pak. Itu
Mau tanya yang masih kan sekarang tuh banyak kota-kota yang bekas laut kan. Dulu lautan itu, lautannya kayak apa, hutan kayak apa. Lamongan itu kan semua dulu bekas laut. Ya kan? Demak itu dulu bekas laut. Dulu bekas laut. Luar biasa. Terus pakai apa? Pakai teknologi apa itu mengangkat waktu kamu begini? Kue nempleng ngobrol kan kok. Angkatnya mengguru itu kan nggak ada kan nggak ada pas dulu ondo itu kan orang pak pernah nggak nonton wayang? Kalau takut saya nonton wayang loh. Ya. Pernah nggak nonton wayang Kuno Dewa Ngamuk? Nah, Nggak pernah ya? Nonton wayangnya ora patek kutuk, ora kata. Jadi kurang acuh lah nonton wayang. Belum kata kau pernah nggak Kuno Dewa Ngamuk? nggak begitu paham kalau yang lain. Saya aja nggak usah Kuno Dewa. Kresno pernah nggak nonton Kresno Ngamuk? Bagaimana Kresno kalau udah mampu? Dia berubah jadi buto. Berubah jadi Buto. teknologi apa itu yang bisa berubah? Mana pun. Oh iya. Tuh, semua yang diperagakan Sunan Kalijogo itu adalah pelajaran yang diajarkan lewat wayang supaya sampai paham. Itu yang disebut Triwikromo. Pernah dengar Pak? Tri bojone Yoto, Triwikromo bojone Yoto itu diajarkan. Tahu nggak Pak? Wikromo itu apa? Betul, betul. Pak Yoto niku saniki pun akrami Pak. Apa akrami? Keluarga nikah. Nikah ya? Nih, Tri apa? Telu. Wikromo? Nikah. Rabi telu. Rabi? Ada ajian Rabi telu. Luar biasa Pak ini. Sampai nek paham ini kurang dikira apa? Kamu mungkin aku cerita orang hubungannya dengan masalah. Apa yang maksud kalau rabi? Rabi dulu. Rabi itu nikah. Nikah itu kalau di dalam ilmu nikah itu lugotan, awit domu, awit jamu, domu, awit jamu. Nikah itu menurut bahasa. Artinya adalah himpunan atau kumpul. Kumpul ini nikah. Jadi. Himpunan ini namanya nikah. Itu menurut bahasa, tapi menurut syariat nanti panjang nikahku istilahan abdomu abdun bisakin waktukan maksudnya asal lahal mu'asaro benarijal menisa wahukuku kulahuma itu nikah menurut istilah syariat. Menurut bahasa ya kumpul menghimpun. Triwikrama artinya 3 nikah, 3 kumpulan. Kumpulan yang terdiri dari itu. Kalau di ajarannya hadis, dalam Islam kan 3 juga. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini kan 3. Ada nggak hadisnya? Ada. Islam, iman, ihsan. Ini kalau nggak kumpul, namanya Islam kok lain sering dikit dulu Islam kok. Tanpa iman, kalau bumbu nggak ikut. Lalu Islam iman, kalau Islam iman kok tanpa ihsan dia nggak bisa. Pikir itu, paham Pak? Oke. Kira-kira zaman dulu nenek moyang kita bisa nggak dikasih pelajaran gini? Enggak. Nggak bisa nerima Pak. Makanya Sunan Kalijogo mengajarkan lewat bahasa Jawa, kemudian diperagakan, disimulasikan
melalui budaya yang disenangi oleh orang-orang masa itu, Pak. Ya. Buto dewa kalau udah ngamuk, jadi buto gede gitu betul. Terus mau ngamuk jadi buto gede. Hanuman kalau sudah ngamuk jadi buto gede, Pak. Jadi itu ajian, kalau zaman dulu ajian. Niatnya itu namanya ajiku, aji Triwikromo. Rasa terus mau nggak tambahan kepingin. Tapi kalau saya perlu saya pakai. Tapi kalau kepepet juga, ini mobil 4 mata ya. Ada lagi, gue rokoknya sih sampai saya hilang. Itu gula kopi, kopi pahit ya tahu. Ngopi pahit. Oke, yang benar ya. Nah, paham ya? Dengan mau zikir kepada Allah. Sekarang kenal nggak Allah itu siapa? Nah, kalau itu gampang-gampangnya bingung. Siapa itu? Gusti Allah itu sing gawe jagat. Iya Pak. Loh. Gusti Allah itu Gusti kan akarya jagat. Loh. Kalau Allah itu yang pencipta jagat raya, jagat rayanya ada nggak? Ada. Yang diciptakan, ada jagat kan? Jagat ini ada isinya nggak? Ada. Jadi ada yang menciptakan jagat, ada jagat, ada isinya. Nah kita ini apa? Isi jagat. Bagian kecil dari isinya jagat yang dipercaya oleh sang pencipta jagat untuk mengurusi jagat. Perlu energi apa tidak? Perlu kekuatan apa tidak? Zaman dulu orang belum banyak, Pak. Bahkan manusia dinas untuk menjadi khalifatullah fil ardh sejak zaman Nabi Adam. Apa cuma sejak zaman Nabi Muhammad? Sejak zaman Nabi Adam. Berarti kan dia harus belum perintah. Yang ada hanya menghimpun 3 unsur. Bagaimana pencipta jagat dan jagat isi jagat ini mengesah. Bukan mengesahkan, bukan. Apa yang mengesahkan Tuhan? Tuhan itu nggak diesahkan, sudah Maha Esa. Orang gawean kemana mengesahkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya dengan bisa mengesah bersama, mengesah antara pencipta jagat dan isi jagat. Kita manusia yang dipercaya gunakan energi ini. Ketika energi ini zaman dulu ya di pewayangan sudah berkumpul, Pak, itu akan memunculkan suatu dimensi ketiga bagi manusia. Bukan hanya jasmani rohani, bahkan ada dimensi ketiga yang muncul. Itulah teknologi primitif. Sehingga kita yang kecil begini bisa merubah wujud menjadi besar, bahkan digambarkan koyo pitung gunung anaan. Gedene sak gunung anaan pitung. Gunung anaan pitung, Pak. Begitu. Makanya gak usah aneh kalau orang zaman dulu bisa nyebrang langit mengsak pusar. Halo. Halo, Pak. Bisa nguncal gunung bareng mereka anu mana? Nah iya. Gunung mau diuncal loh. Mau ibani perahu. Ya. Dan di pewayangan 3 itu. 1 Puntadewa, 2 Kresna, 3 Hanuman. Hanuman ketika diuncal itu dia pakai Triwikromo itu. Pokoknya badannya membesar, akhirnya apa? Meledak mulutnya sama perutnya yang raksasa itu. Itu Triwikromo. Itu teknologinya orang zaman dulu.
Bagaimana dengan Borobudur? Cukup dengan ring trauma. Ada perbudakan waktu bangun itu? Ada kerja rodi? Ada kerja paksa? Nggak ada pakai. Apa ini? Jadi terima akal nggak? Enggak. Kenapa Bung Dewa bisa? Karena dia punya ajian, punya jimat, satu jimatnya. Jimat apa namanya? Kalimo soto. Giliran diomongin aja jawab, lu tadi ditanya kagak jawab. Lu tadi tahu baru jawab. Kesel Itu makanya kesel kena pinjam jimat Borobudur. Bikin kaset putih, fokus ini teman. Kenapa? Ada kuah ilahiyah yang menyertainya, paham nggak Pak? Ada kuah ilahiyah yang menyertai. Buat urusan Allah, bukan gitu kecil sekali. Inama amruhu jika aroda sayan ayaku lalahu. kun fayakun. Ayatnya itu kan betul. Betul. Kamu boleh kiai ini pangeran. Halo. Anoman itu kesatria yang sedang bertapa. Pertapaannya namanya pertapan kendali. Soto. Kendalinya kan makanya Sahadiyah itu bimbingannya adalah dalam rangka apa? Permainan energi. Ada orang mungkin orang ikut kafir. Nggak pernah tahu kok kafir iman itu nggak pernah tahu ada dalam hati Pak. Ada orang namanya Albert Einstein. Aslinya dia orang Jerman. Ya, orang Jerman yang tinggal di Amerika. Dosen juga. Pokoknya pun sampai mahasiswa itu kalau dulu dia setiap dia lewat pasti dikawal pakai asap. Dia adalah orang yang menemukan rumus, bahkan membuat rumus tentang energi itu satu-satunya dia. Terkenal Albert Einstein. Sehingga dia merumuskan E sama dengan mc kuadrat. Energi itu sama dengan massa kali cahaya kuadrat. Rumus itu diajarkan pada muridnya namanya Robert. Robert gunakan rumus itu untuk membuat sebuah bom. Belum bom besar Pak. Bom dalam skala kecil masih. Belum yang besarnya yang dibuat. Namanya bom atom. Itu dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Hancur nggak Nagasaki? Hancur nggak Hiroshima? Energi apa itu? Halo. Jepang nggak kabur dari Indonesia. Dengan Triwikrama itu serta merta dengan secepatnya Soekarno-Hatta hari ke Jakarta menyatakan dengan ini menyatakan kemerdekaan itu Triwikrama. Halo. Makanya orang nggak cinta sama Indonesia, kok malah membangga-banggakan bangsa lain. Bukti sejarah ada di kita semua. Dan itu tidak terjadi sekarang. Masih banyak lagi ditemukan sekarang mulai bermunculan bukti-bukti sejarah arkeologi. Halo. Bagaimana? Ini namanya tauhid, Pak. Kekuatan tauhid. Jaga apa Albert Einstein dia membuat menatakan tentang teori dari kuantum apa namanya? Ketergantungan itu apa? Saya kalau lagi
relativitas. Kuantum relativitas. Dia yang menemukan bahwa jagat raya semua makhluk ini bersifat secara umum adalah relatif. Relatif itu abstrak kan Pak? Abstrak nggak? Dia malah yang bisa menemukan. Nemuinya di kamar mandi sambil rokokan. Kuantum relativitas. Jadi energi semua yang ada itu relatif, ya kan? Kemana dia bergantungnya? Kalau semua kumpul bergantung kepada Tuhan, kira-kira kekuatan apa yang ada? Energi apa? Kuah ilahiyah Pak. Udah cerita kuah ilahiyah, udah kumpul jadi satu. Namanya inama amruhu jika roda syai'an ayakula lahu kun. Jangan tiba, jangankan semalam suntuk. Istana Ratu Balkis itu dipindah, cuma sekedipan mata Pak oleh Nabi Sulaiman. Halo, ceritakan nggak di Quran? Cukup apa? Innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya, wa tuni muslimin. Pindah Pak. Tak Balkis tuh masih nggak percaya cerita itu mana? Itu mah lumayan lah sampai subuh malah lama lah sampai pukul kaya termasuk lama paham Pak? Nah inilah zikir dan kemudian Albert Einstein menyatakan bahwa semua yang relatif ini bergantung kepada Sang Maha Energi. Energi yang relatif ini semua bergantung kepada Sang Maha. Cuma dia nggak bisa nyebut Tuhan. Halo. Energi apa yang ada dalam diri kita? Kita bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa macam-macam. Energi apa itu? Energi ruhaniyah. Bukan ilahiyah. Terus sampai orang-orang Tuhan itu ya kan? Mati ya mana coba. Energi ruh. Ini benar-benar lebih. Ruh ini juga tergantung pemiliknya. Tapi dicopot ke para lain sampai dari bisa. Gitu Pak. Paham ya? Namanya jasad dan ruh ini dua. Kemudian kita kumpul lagi di mengesah kepada zat pemilik ruh. Ada nggak energi yang besar? Apa yang nggak mungkin jadi mungkin Pak? Padepokan ini Triwikrama. Orang akan mustahil kok bawa. Nah, karena pendahulu enggak ada. Mustahil Pak. Nanti duit, nanti uang kas. Jalan saya bangun kok. Triwikrama, apa rencana? Kita engkau bisa menghadirkan Sang Pencipta jagat, menghadirkan jagat, terus menghadirkan supaya bersama-sama dengan isi jagat gula mentah tadi Pak. Nah, itu kan butuh keyakinan. Zaman itu dia itu nganggulah. Nggih aku nomor dari zaman ini Pak. Anoman ya pokoknya Pak. Terus mau ya pokoknya. Senengannya di dikira jola ilaha. Paham ya? Ada yang mau nanggapi? Enggak tambahan aja Pak. Kemudian nek apa Pak?
yang ini Pak menyan. Pak Dewi kan dari musrik kan menyan. Dari Pak, ayo kita kasih tahu. Kenapa orang ngomong menyan? Menyan ada dua macam Pak. Ada menyan hitam dan menyan putih. Nanti ketika dia dibakar, ya, pembakarannya menjadi fumo namanya, kembali ke pasukan, tapi asapnya membumbung tinggi ke atas. Oke, menyan hitam adalah gambaran jasad, menyan putih adalah roh. Dungo itu, nah, sebaiknya dimumpul, jasadnya kalau mati kan balik, roh itu membumbung, jadi dungo itu benar-benar dulu. Ya kan? Ada dua menyan dan satu kedupaan gambaran jagat. Biar nyampe ke pendeta itu tauhid. Itulah yang disebut jimat kalimo. Hadiahnya namanya Triwikromo. Pun panjang lebar. Cukup. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Saya hanya mengingatkan, insya Allah besok Jumat malam Sabtu ada pengajian bulanan, syair dan siar mencapai rohani Wali Songo, memberi persiapan. Ya, baiknya bagaimana, apa yang harus ditampilkan itu bisa dirembuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Wa ala ali. Coba belum sentuh bis. Hmm.